Tuhan, hanya Kau Yesus yang ku Halo Bapak Ibu, selamat pagi Ibu-ibu, Selamat shalom pagi di rumah. pagi, Bu Sinai. Ya, shalom juga, selamat pagi Pani, Bapak Ibu selamat semua. Pagi Pak Buna, pagi Pak Buna, Pak Buni pagi. Buna, selamat pagi. Pagi Abuna. Iya, selamat pagi juga Ibu Duma, Ibu Bimo, Ibu Leli, kemudian juga Ibu Acen, Ibu Femi, Pak Jusman, Bu Nancy, Bu Sinai, ya Abu Nikartika, Bu Ayen, juga Bapak Ibu yang lainnya yang sudah hadir. Coba saya cek dulu ya, ada Ibu Acen, Ibu Ayen, Bu Biho sudah, Kak Cita juga sudah, Bu Lili sudah, Bu Lani, Bu Marta, shalom Bu Marta, selamat pagi. Juga untuk Ibu Mimi, Pak Musa, juga Bu Risma, Mbak Uum, Bu Yani, dan juga Amaratnawati, dan Bu Diana baru saja bergabung. Puji Tuhan. Baik, mari kita lambaikan tangan Bapak Ibu, tanda sukacita dan pengharapan kita dalam Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu sekalian yang terkasih, yang mengasihi Tuhan, yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Saya ingin mengajak Anda, kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami datang dan kami merendahkan diri kami di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami yang sakit. Kuasa-Mu akan membela dan memulihkan kami, dan penyertaan-Mu akan menyempurnakan setiap rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, dan tuntunan firman-Mu akan menerangi jalan-jalan kami. Biarlah kami semua bersepakat, bersehati, dan sepikir dalam melaksanakan firman Tuhan, dan juga menjadikan diri kami masing-masing sebagai pribadi yang berkenan bagi kemuliaan Engkau. Kami tidak setengah-setengah, kami memberi yang terbaik, karena setiap pemberian yang terbaik, persembahan yang terbaik, itulah yang akan menjadikan kami sebagai penuai janji Tuhan yang tergenapi secara sempurna. Sama sebagaimana Engkau memberi diri-Mu, Engkau beri pengorbanan-Mu yang terbaik, dan kami diselamatkan oleh karya penebusan dosa. Terima kasih Kristus Yesus Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersepakat dan percaya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita beri tepuk tangan untuk memuliakan Allah kita yang heran. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita langsung saja masuk ke dalam pujian yang akan kita naikkan ya Bapak Ibu yang terkasih.
keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Hanya kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia hanya kepadamu,
Itulah kerinduan kami ya Tuhan Yesus. Dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, Engkau menjadikan kami sebagai pribadi yang indah. Dan keindahan yang kami berikan kepada orang lain adalah keindahan yang Engkau limpahkan dan kami terima. Karena kami tidak bisa membuat hidup kami jauh lebih indah daripada cara-Mu untuk membentuk kehidupan kami. Sekali lagi terima kasih dan tuntun hamba-Mu kami semua agar kami boleh mengerti, kami bijaksana, dan kami berbahagia dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang terkasih sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Indahnya ketika kita memiliki pribadi Kristus di dalam kehidupan kita, kita hidup melekat di dalam pribadi Tuhan Yesus adalah kita dibuat mampu dan sanggup untuk menghadapi berbagai macam hal. Ya Bapak Ibu, ketika ada persoalan, ketika ada tantangan, ketika ada ketidakadilan, bahkan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita perkirakan sebelumnya dan kita hadapi sebelumnya, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan dan Roh Kudus kita dibuat bisa Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Jadi berbahagialah orang-orang yang tetap percaya dan berserah dan mengandalkan Tuhan, maka segala yang dia dapatkan pasti yang terbaik. Ya Bapak Ibu yang terkasih, karena Tuhan pun juga memberi dengan pemberian yang terbaik. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari kita berikan investasi waktu kita yang terbaik bagi Tuhan, supaya pertemuan kita di BW ini akan menghasilkan dua hal, pemberian yang terbaik bagi Tuhan, dan kita akan mendapatkan yang terbaik juga dari Tuhan. Ya, amin. Tapi bukan berarti hitung-hitungan ya. Bukan hitung-hitungan, tetapi memang itu mekanisme yang terjadi secara pasti. Karena itu cara kerja kerajaan Allah. Makanya ada yang namanya hukum tabur tuai Bapak Ibu ya. Kita mau buka di pasal yang baru Bapak Ibu di hari ini. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Baik. Jangan lupa kacamatanya. Yang butuh kacamata, ya. Oke. Masih tentang pembelajaran dari silsilah ya Bapak Ibu, karena sepanjang di Tawarikh ini makin tetap masih banyak hal-hal yang kita pelajari dari hal silsilah ya atau keturunan. Dan kali ini kita mau baca dari keturunan Daud. Ya Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau baca sama-sama keturunan Daud. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon. Dari Ahinoam perempuan Yizreel. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maaka, yaitu yakni anak perempuan Talmai, Raja Gesur maksud saya.
Anak yang keempat ialah Adonia maksud saya, anak Hagit. Anak yang kelima ialah Sefaka dari Abital. Anak yang keenam ialah Yitream dari Egla, istrinya itu. 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo, 4 orang dari Batshua binti Amiel, lalu Yibhar, Elisama, Elifelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet, 9 orang. Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Keturunan Salomo ialah Rehabeam. Anak orang ini ialah Abia, anak orang ini ialah Asa, anak orang ini ialah Yosafat, anak orang ini ialah Yoram, anak orang ini ialah Ahazia, anak orang ini ialah Yoas, anak orang ini ialah Amazia, anak orang ini ialah Azaria, anak orang ini ialah Yotam, anak orang ini ialah Ahas, anak orang ini ialah Hizkia. Anak orang ini ialah Manasye, anak orang ini ialah Amon, anak orang ini ialah Yosia. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan, anak yang kedua ialah Yoyakim, anak yang ketiga ialah Zedekia, dan anak yang keempat ialah Salum. Keturunan Yoyakim ialah Yehonya, anaknya itu, dan anak orang ini ialah Zedekia. Anak-anak Yehonya, orang kurungan itu, ialah Sealtiel anaknya, lalu Malhiram, Pedaya, Shenasar, Yekamia, Yehosama, dan Nedabia. Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan Simei, dan anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hanaya. Selumit ialah saudara perempuan mereka, lalu Hasuba, Ohel, Berechia, Hasaja, dan Yusab, Heset, 5 orang. Anak Hananya ialah Pelaka dan Yesaya. Anak orang ini ialah Refaya, anak orang ini ialah Arnan, anak orang ini ialah Obaja, dan anak orang ini ialah Sehanya. Anak-anak Sehanya ialah Semaya, dan anak-anak Semaya ialah Hatus, Yigal, Bariah, Nearia, dan Safat, 6 orang. Anak-anak Nearia ialah Elionai, Hizkia, dan Azrikam, 3 orang. Anak-anak Elionai ialah Hodawia, Eliasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani, 7 orang. Iya. Oke. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian terkasih, kalau kita bicara anak-anak Daud, memang kita melihat sebuah perjanjian Allah yang secara khusus antara Allah dengan Daud dan keturunannya. Bagaimana Allah sudah pernah berjanji, dan dari keturunan Daud itu nanti Allah akan mendatangkan Raja Mesias untuk memerintah umat Allah. Dan kita pernah membahas ini, yaitu di 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 17. Mari kita kilas balik lagi ya Bapak Ibu. 2 Samuel, di 2 Samuel pasal yang ke-7. Kita mundur dulu sebentar. Kita mundur sejenak ya. Seperti lihat spion nih. Kita pernah lewatin soalnya. 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17.
dengan perikop di sana janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud, ya. Apabila umurmu sudah genap, di ayat 12 ya Bapak Ibu yang terkasih, dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu dan aku anak kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Ya. Jadi kita melihat dan kita bisa memahami setelah kita membaca silsilah tadi, lalu kita baca lagi kilas balik ke belakang, ya, sejarah yang sudah kita pelajari, kita bisa melihat bagaimanapun juga sekalipun ya Yerusalem itu dihancurkan, tetapi keturunannya masih hidup. Sekalipun kerajaan Daud itu sudah dihancurkan, keturunannya masih ada. Ya, jadi apa yang disampaikan di Ulangan pasal 7 ayat 9, bagaimana Tuhan Allah itu memegang janji setianya, itu benar-benar digenapi dan benar-benar terjadi ya Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita baca di 1 Tawarikh ini, yuk kita kembali lagi di 1 Tawarikh pasal yang ketiga ini. Pokoknya ini sampai nanti besok pun juga masih ya, kita masih di 1 Tawarikh, kita masih membaca juga mengenai keturunan-keturunan ya. Tapi kalau di pasal ini kita melihat bagaimana keturunan kerajaan Yehuda yang berasal dari Daud sebagai pendiri keturunan itu. Ya. Sehingga kalau kita mengacu kepada sejarah sekitar tahun 500 sebelum Masehi ya, di bawah pemerintahan orang Persia, memang mereka yang sudah menjadi bangsa yang terbuang ini tidak diizinkan lagi untuk memiliki seorang raja. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan, bahwa tidak akan ada lagi keturunan yang murni dari Daud yang akan menduduki tahta Israel. Jadi itu yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Daud sesuai dengan firman Tuhan, bahwa kerajaanmu ini kokoh. Ya, Bapak Ibu yang terkasih ya. Kerajaanmu ini kokoh. Memang ada keturunan-keturunan yang meneruskan, tetapi kenyataannya ketika di masa pembuangan sudah terputus di situ. Dan pasca masa pembuangan ini pun juga memang tidak diizinkan lagi yang secara murni gitu ya keturunannya. Tapi sekalipun demikian ya Bapak Ibu, di pasca pembuangan di masa Babel ini tetap terpusat kepada bagaimana bangsa Yahudi sebagai keturunan-keturunan Daud juga bukan hanya sekedar menjadi bangsa yang menantikan keturunan seorang raja saja, tetapi dari masyarakat ini, dari suku bangsa ini juga muncul Bapak Ibu yang namanya pemerintah-pemerintahan sipil. Ya. Itu muncul. Termasuk yang pernah kita baca tadi, yaitu Zerubabel sebagai gubernur. Dan ketika dia muncul, ini masa pemulihan awal, ya. Jadi nanti
Di masa-masa inilah kita akan melihat bagaimana ada pengharapan baru bagi bangsa umat pilihan Allah ini. Ya. Karena memang orang-orang Yahudi di masa itu, bangsa Israel, memang menantikan putra Daud yang lebih besar. Menantikan seorang manusia, tetapi harapan mereka lebih dari sekedar manusia. Ya. Disebut ibaratnya dengan istilah dalam tanda kutip itu orang yang paling karib gitu kepada Allah. Dari mana kita tahu? Ya, kita agak sedikit maju sedikit ya Bapak Ibu ya. Kita buka di Zakaria. Zakaria itu, yang ini kita kasih batas dulu ya. Zakaria itu ada di sebelum Maleaki. Masih di Perjanjian Lama. Setelah kitab Hagai terus ada Zakaria. Ya. Seperti yang tertulis di kitab Zakaria, Zakaria pasal 12. Di Zakaria pasal 12 di situ udah perikopnya udah jelas ya, pembebasan dan pembaruan Yerusalem. Jadi ini adalah sebuah penulisan yang seperti yang saya sampaikan tadi, berkaitan dengan bagaimana muncul tidak hanya keturunan yang akan menjadi raja, tapi pemimpin-pemimpin sipil di masa itu, ya, di pasca masa pembuangan itu, ya. Di ayat yang ke-7, Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Kita langsung masuk ke pasal 13 di ayat yang ke-7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Nah, itu di garis bawahi, orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Jadi figur pribadi yang paling karib kepadaku ini bukan hanya sekedar paling akrab saja ya Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi kita bisa melihat dan mengerti itu dari mana, Abuna? Dari ayat yang ke-10 di pasal sebelumnya. Kembali lagi di pasal 12. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ya. Kita baca pasal 13 ayat yang pertama sekarang. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Ini berarti bicara mengenai apa Bapak Ibu? Akan datang namanya penebusan. Coba kita runut lagi yang tadi ya. Pribadi, akan muncul pribadi yang paling akrab ya. Yang paling karib. Jadi seperti bagian dari diri Allah ya. Sebuah metafora bagian dari diri Allah. Lalu kemudian dijabarkan bagaimana ada roh pengasihan dan roh permohonan. Kita bisa melihat dan kita bisa mengingat kembali bagaimana Mesias, Kristus yang adalah Mesias, juga mohon sebelum
bahkan menjelang sebelum ia ditangkap, bahkan menjelang pada saat sudah di atas kayu salib. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hingga akhirnya kuserahkan nyawaku ini. Bagaimana orang-orang menghabisi dan juga menghancurkan tubuhnya. Tetapi itu untuk apa? Penebusan. Karya penebusan dosa. Ya, di masa ini sebuah gambaran dan sebuah nubuatan yang ada korelasi. Makanya dikatakan Yesus anak Daud. Itu maksudnya Yesus keturunan dari Raja Daud. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa menjawab kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa sebentar Yesus dikatakan keturunan Raja Daud, sebentar dikatakan sebagai anak Allah, sebentar dikatakan sebagai juga Bapa, sebagai Allah. Ini gimana sih? Ya, ini secara ringkas dan simpelnya seperti ini ya Bapak Ibu. Karena bagaimanapun harus ada jawabannya. Dari mana kita bisa melihat bentuk dari pribadi Mesias ini? Kalau kita buka di kitab Zakaria pasal yang keempat, kita mundur dulu sebentar. Di Zakaria pasal 4 ayat yang ke-9. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam akan mengutus aku kepadamu. Kalau dilengkapi lagi, sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah di seluruh bumi. Ini bicara mengenai kerajaan Allah di bumi Bapak Ibu. Ya. Karena tidak ada yang bisa melihat segala hal di seluruh bumi kecuali mata Allah dan kerajaannya. Kita kembali lagi yuk ke 1 Tawarikh. Ya, kita kasih batas. Besok kita lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, terus catatan buat saya apa nih Abuna? Bapak Ibu yang terkasih, masih ingat gak kemarin bahwa dari silsilah itu kita belajar dari kesalahan. Bukan mengingat dan mengungkit masa lalu, tetapi belajar dari kesalahan di masa lalu. Kemarin terakhir, kalau tidak salah saya sampaikan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Supaya apa? Kita bisa mengakui Dia di dalam segala kehidupan kita. Karena Dia juga akan meluruskan segala sesuatunya. Apa yang agak gak lurus dalam hari kemarin dan hari ini? Mungkin hari ini Anda juga sedang merasakan bahwa ini harusnya lancar, tapi kok kayaknya berkelok-kelok ya. Nah, hati-hati dengan state of mind-nya kita. Ya Bapak Ibu, Abuna pun juga sedang mengalami dan sedang diproses. Kok gak berjalan mulus ya? Gitu, ada sesuatu namun kok gak berjalan mulus ya? Apakah ada ini, apakah ada ini ya? Dan itu pasti muncul begitu saja gitu. Siapapun kita Bapak Ibu. Dan itu manusiawi ya. Kita gak boleh juga menghakimi diri kita sendiri. Dan itu hal yang manusiawi Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, dengan kita belajar ini, Daud itu pribadi yang belajar dari kesalahan dia. Banyak orang-orang yang belajar dari kesalahan itu mampu untuk mengokohkan kembali janji Tuhan dalam kehidupannya. Artinya apa?
Kalau kita memang menyadari ada sesuatu kecil barangkali yang tanpa kita sadari dan menurut kita ini masih baik ini, tapi ternyata bukan itu sebenarnya yang Tuhan mau, maka kita harus belajar dari kesalahan itu dan kita harus mengakui bahwa apa yang Tuhan sudah tetapkan itu nanti Tuhan sendiri yang akan pertanggungjawabkan. Supaya apa, saudara? Supaya bukan kita yang menanggung tanggung jawab itu. Itulah sebabnya Kristus mati. Itulah sebabnya Allah memberikan dirinya sebagai persembahan terbaik, supaya bukan manusia yang harus menanggung pertanggungjawaban itu, sebaik apapun cara manusia memperbaikinya. Tetapi kalau Allah yang turun tangan, Allah yang turun ke dunia, maka cara Tuhanlah yang akan memperbaikinya. Ya Bapak Ibu sekalian, kuncinya itu berserah. Supaya kita tetap bijaksana. Karena kalau tidak berserah nanti kita tidak akan mampu bisa melihat bahwa hal-hal yang sekarang ini nggak lancar bukan berarti Tuhan tidak menyertai. Jadi kita belajar dari sisi lain ini sebenarnya kita sedang membuka bukti-bukti yang konkret yang bisa menegaskan bahwa di balik setiap proses itu ada dua hal. Proses yang terjadi karena campur tangan Tuhan yang utuh, atau memang proses itu Tuhan izinkan yang membuat kita mengalami proses juga karena keisengan kita, Bapak Ibu. Ya. Keisengan kita. Karena kita merasa ini udah cukup lah ini. Padahal sebenarnya bukan itu yang Tuhan kehendaki. Kenapa saudara? Kita buka di Amsal pasal 3 ayat yang ke-7, kita tutup ya. Dan ini juga menjadi perenungan Abuna pribadi juga. Ya Bapak Ibu. Ini menghindarkan kita untuk bisa menakar dan melihat dan memutuskan sesuai dengan takaran kita. Ya. Padahal sebenarnya bukan itu yang dikehendaki dan ditakarkan oleh Tuhan. Ketika kita memiliki Kristus, maka kita harus sepenuhnya based on Christ and His promise and His righteousness. Berdasarkan Kristus dan janjinya dan kebenarannya. Amsal pasal 3 ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat ke-8 dan ke-9 dan ke-10. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu memperkatakan secara profetik. Taruh tangan di dada. Kita baca lagi Amsal pasal 3 ayat 7 sampai 10 ini. Tapi kata engkau danmu kita ganti dengan kata aku danku. Ya. 1, 2, 3. Janganlah aku menganggap diriku sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah akan menyembuhkan tubuhku dan menyegarkan tulang-tulangku. Muliakanlah Tuhan dengan hartaku dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanku. Maka lumbung-lumbungku akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanku akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita pejamkan mata. Tetap tangan kita di dada Bapak Ibu. Kita mau katakan, kita mau berserah dan dengarkan apa yang saya sampaikan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Apa yang engkau dengar hari ini bukan tentang bagaimana sejarah saja, tetapi bicara mengenai peristiwa yang sudah kita lalui. Itu juga merupakan sejarah. Hari kemarin, bahkan tadi pagi, tadi malam sebelum tidur, sebelum kita bangun tidur pun itu sudah sejarah.
Karena kita sudah lewati 1 jam yang lalu, itu sejarah. Kalau ada hal yang memang mungkin kita keliru dan salah, kita harus akui dari kesalahan kita supaya kita tidak terperangkap dalam pandangan diri kita sendiri dan memandang diri kita bijaksana, keputusan kita sudah benar, dan hal-hal lainnya. Termasuk juga kita tidak akan mudah jatuh dalam intimidasi si jahat. Karena ini yang paling berbahaya. Untuk itu, biarlah kita semua mau menyadari dan mau terus memperkatakan hal ini. Mungkin hari ini ada hal yang harus engkau putuskan. Atau mungkin dalam minggu ini ada hal yang harus kau pertimbangkan. Janganlah buru-buru. Janganlah tergesa-gesa untuk mempertimbangkan dan memutuskan apa yang harus kau putuskan. Tapi kembalilah lagi sebagaimana engkau merindukan agar lumbung-lumbungmu diisi penuh. Harta bejana pemeliharanmu juga sampai isinya melimpah ruah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita akui? Mungkin saat ini kita di persimpangan jalan. Mungkin saat ini kita dalam persimpangan pikiran kita. Tetapi firman Tuhan dengan penuh kasih dalai tuntunan Roh Kudus-Nya menyingkapkan kebenaran dan menegur kita. Hei, engkau hampir saja menjadi pribadi yang menganggap dirimu itu bijak loh. Coba kita teliti dan kita telusuri hati kita yang paling dalam. Benarkah dan sudah tepatkah apa yang harus aku lakukan Tuhan? Karena itu yang juga mendasari apa isi hati di dalam setiap kita, termasuk saya juga. Kami semua di hadapan-Mu Tuhan, kami semua di persimpangan. Apa ya yang harus aku putuskan? Kita kembalikan kepada tangan Tuhan. Kami serahkan kembali kepada tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah keputusan yang daripadamu itu tidak lagi kami campur adukan dengan pertimbangan kami dan kebijakan kami. Tidak lagi kami campur adukan dengan perhitungan kami dan dengan hal-hal yang bukan berasal murni daripadamu. Karena kalau engkau mempersembahkan sebuah persembahan pengorbanan yang sulung dan terbaik, biarlah hidup kami juga kami persembahkan yang terbaik, tidak setengah-setengah. Dan biarlah apapun yang menjadi poros kehidupan kami dan tanggung jawab kami hari-hari ini, yang harus menghasilkan keputusan dan menghasilkan tindakan, itu semua juga memberi gambaran sebagai persembahan sulung yang terbaik. Terima kasih Bapa untuk kekuatan yang Kau berikan. Karena dari sinilah nanti akan menghasilkan banyak mujizat kesembuhan, pemulihan, dan damai sejahtera dan janji Tuhan yang pasti digenapi. Di balik badai ini ada satu langit cerah yang akan menyongsong kami. Di balik setiap air mata dan tangis ini ada tawa sukacita yang akan kami jelang dan kami terima. Sama sebagaimana berkat yang kami akan terima dan janji Tuhan yang pasti digenapi. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara sekalian yang mengasihi Tuhan, bukalah tanganmu, bukalah hatimu dan terimalah janji Allah. Karena kita adalah satu di dalam Kristus, maka kita berhak untuk menerima apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Bagaimana Tuhan berfirman, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau,
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan Yesus. Karena sejatinya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Karena Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Untuk itu ketika Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu kekuatan dan damai sejahtera, maka pandanglah wajah Tuhan di dalam segala kehidupan dan tantangan hidup ini. Maka kita semua akan melihat, engkau akan melihat pesan yang murni untuk bisa kita terima, berkat yang murni untuk bisa kita nikmati dan kita jadikan berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sepakat sama-sama katakan amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita muliakan Allah kita yang heran dengan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Amin. Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selamat. Amin. Makasih Abuna, Abuni dan teman-teman semua. Terima kasih Abuna. Terima kasih ya Buna, Buni, Bu Leli, semua ibu-ibu, bapak-bapak. Amin. Amin. Terima kasih ya Abuni Abuna. dan sehat ya. Puji Tuhan. Dan bisa bergabung. Abuni, Bapak Ibu sekalian. Amin. Kasih Abuna, Abuni. Amin. Abuni, puji Tuhan dan sehat ya Abuni ya. Shalom Bapak dan Ibu, terima kasih. Abuni sehat, puji Tuhan. Terima kasih doanya. Puji Tuhan. Makasih ya Buna. Ya sama-sama Ibu. Makasih, Ya, terima Abuna. kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Ya Bapak Ibu sekalian, kita harus sign off karena kalau enggak nanti kita seperti orang yang berterima kasih kepada pasangan pengantin enggak kelar-kelar sampai tamu undangan terakhir Bapak Ibu. Mohon izin, tetap semangat ya. Jangan kasih kendor, jangan lupa batasan di Alkitab tadi supaya besok kita bisa lanjutkan kembali. Oke. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom. Bye. Have a good day. Sunday. Amin.